Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Devi Nurul Alfianillah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111292. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Lembaga Pendidikan SMP Al-Tafaqquh Fiddin, Desa Lewilaja, Sindangwangi, Majalengka, di kelas 7A dengan tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ilman. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak Ibu semua, ya. Andika, Ian, Hadir, Bu. Yakdan, Gifari, Anis, Rofik, Kubanasis. Arif, Bagas, Hilmi, Hafi, Dikri, Belajar lomba. Sahal, Akmal, Farhan, sakit, Robani, Fadil, Sakit. Ibnu, Alfi, Sakit. Mubarok. Kubanasis. Ajak pembiasaan kita yaitu bertadarus bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke mata pelajaran atau mata pelajaran sekarang, Ibu ingin mengingatkan kembali minggu kemarin kita belajar mengenai tentang apa? Tentang sujud Masih sahwi. ingat? Ingat. Oke, apa? Sujud syukur. Sujud syukur, terus Sujud sahwi. sujud sahwi, terus Sujud tilawah. ya, mengenai tentang pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Di kelas ini ada yang masih ingat pengertian sujud syukur? Acungkan tangan, Kak. Boleh? Sujud dikarenakan mendapatkan prestasi atau mendapatkan rezeki. Oke. Sebelumnya di sini ada yang pernah mendapatkan hadiah. Di kelas ini kalian pernah mendapatkan hadiah sebelumnya? Pernah. Apa yang Rifki lakukan ketika mendapatkan kejutan ulang tahun, hadiah ulang tahun? Sujud syukur. Di sini pernah kalian lupa jumlah rakaat saat sholat? Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan? Sahwi, sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Iya. Terus yang ketiga, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Oke, bagus ya. Bu akan menyampaikan tujuan hari ini. Kita akan belajar tujuannya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis perbedaan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ibu akan menayangkan dulu video. Ya, video apa? Video mengenai tentang sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Oke, video tadi kira-kira itu video tentang sujud apa?
Sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi. Kenapa bisa dikatakan sujud sahwi? Dikarenakan ketinggalan rukun salat. Oke, bagus, karena ketinggalan rukun Karena salat lupa. maka diharuskan untuk sujud sahwi. Video kedua. Tentang apa video apa? Sujud tilawah. Tentang apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kenapa bisa dikatakan sujud tilawah? Dikarenakan membaca ayat sajdah. Oke, betul. Dikarenakan membaca ayat sajdah. Tayangan video yang ketiga. Video apa? Nah, nanti kalian simak baik-baik ya. Yaitu video apa? Sujud apa itu? Hah? Sujud? Betul sekali, sujud syukur. Mengapa ibu-ibu dan bapak-bapak di video melakukan sujud syukur? Ya, karena habis melaksanakan haji. Ya, terus ibu dan bapak tersebut apa? Iya, sudah apa? Datang ke tanah air dengan selamat. Benar, karena sudah datang ke tanah air dengan selamat. Materi sekarang itu mengenai tentang tata cara sujud syukur dan sujud sahwi. Ya, materi sekarang yaitu mengenai tentang apa? Tata cara sujud syukur itu posisinya menghadap kiblat. Poin yang terakhir mengenai tata cara sujud syukur, setelah itu bangun dari sujud, lalu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau tidak salam juga tidak apa-apa. Jadi yang kedua mengenai tentang tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama, tunaikan sholat seperti biasa. Karena sujud sahwi ini berada di dalam sholat. Ya, kalau kita masuk ke tata cara sujud apa? Tilawah. Tata cara sujud tilawah yang pertama, sujud tilawah, sujud satu kali seperti sujud dalam sholat. Membaca doa sujud tilawah. Membaca doa sujud tilawah. Yang terakhir, baca bareng-bareng. Bangkit dari sujud dengan takbir tanpa tasyahud dan tanpa salam. Ya, materi sekarang kita bagi kelompok yang sudah dikelompokkan minggu kemarin. Ya, kelompok 1 nanti menganalisis ketiga video yang ada di HP ibu. Untuk kelompok 2 ini kelompok yang menganalisis dari ibu sudah siapkan cerita, 3 cerita ya. 3 cerita di dalam buku ini ada cerita 3 cerita. Kalian analisis ketiga cerita tersebut, mana cerita yang termasuk sujud syukur, mana cerita yang termasuk sujud sahwi, dan mana cerita yang termasuk sujud tilawah. Kalian analisis. Kelompok 3 nih yang menganalisis gambar, ketiga gambar tersebut ada gambar ke-1, kedua, dan ketiga. Mana gambar yang termasuk sujud sahwi, mana gambar yang termasuk sujud syukur, dan mana gambar yang termasuk sujud tilawah. Nanti ada yang mau bertanya, boleh silahkan tanyakan ke ibu. Kalau tidak bertanya nanti sesat di jalan. Iya, sok. Nanti sampai mana? Nah, baru sujud syukur. Oke, nanti dipersiapkan ya. Yang ini kelompok 3 udah sampai mana? Coba kelompok 1 perwakilannya presentasi ke depan. Boleh siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Kelompok 2 mau bertanya apa? Bagaimana kalau ada seseorang baru saja memenangkan lomba keagamaan tingkat nasional,
Mengapa sujud syukur menjadi tindakan yang tepat dilakukan? Dan apa nilai spiritual yang terkandung di dalamnya? Boleh dijawab oleh kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 2. Sujud syukur menjadi tindakan yang tepat karena menunjukkan rasa terima kasih dan pengakuan bahwa kemenangan tersebut adalah karunia dari Allah. Oke, kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari cerita pertama, jenis sujudnya itu adalah sujud sahwi, tanpa tasyahud dan tanpa salam. Sekian dari kami, bila ada yang ditanyakan silahkan. Oke, kelompok berapa? 3, oke boleh, silahkan. Bagaimana kalau ada seorang imam lupa melakukan tasyahud awal dalam sholat berjamaah, setelah berdiri untuk rakaat ketiga, ia baru menyadarinya. Menurutmu, bagaimana tindakan imam yang benar dan apa hikmah yang dapat diambil dalam peristiwa tersebut? Oke, bagus. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan dijawab oleh kelompok 2. Jawabannya yaitu, imam tidak perlu kembali duduk, tetapi melanjutkan sholatnya dan melakukan 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Kita teruskan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mengamati kami. Oke. Gambar ke-1 yaitu sujud tilawah. Alasannya seseorang sedang membaca ayat sajadah. Sekian dari kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 mau bertanya, silahkan. Bagaimana ketika membaca Al-Quran di kelas, guru menemukan ayat sajadah dan mengajak siswa untuk sujud tilawah? Apa makna pendidikan yang bisa dipetik dari praktik tersebut dalam membentuk karakter siswa? Oke. Jawabannya yaitu makna pendidikannya adalah menumbuhkan sikap tunduk, patuh dan hormat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui sujud tilawah, siswa belajar mengaitkan ilmu dengan iman serta membiasakan mengamalkan isi Al-Qur'an, bukan hanya membacanya. Tepuk tangan dulu dong, semangatnya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah presentasi tadi menurut Ibu itu sangat bagus sekali dari tiap kelompok, dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah bisa membedakan mana yang termasuk sujud syukur, mana yang termasuk sujud sahwi, mana yang termasuk sujud tilawah. Kalian bisa membedakan dari ketiga kasus tersebut. Ada yang mau ditanyakan, belum paham apa materi hari ini atau materi sekarang ada atau dirasa ada yang masih mengganjal. Sujud syukur dulu ya. Takbir, terus takbir sambil dibarengi niat. Saya niat sujud syukur karena Allah. Allahu Akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, duduk kembali. Lalu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terus kita langsung saja ke mengisi latihan pilihan ganda ya, yang Ibu akan bagikan. Nanti kalian isi ya pilihan ganda tersebut. Ya. Untuk diisi ya, coba dibagikan ke belakang. Nah, itu ada kertas. Kertas itu di dalamnya ada soal pilihan ganda. Ya. LKPD ya, LKPD ya. Oke, sudah kumpulkan. Ya, nanti tiap ini apa pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anakku? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oke, bagus, menambah ilmu. Terus lebih memahami sujud, syukur, tilawah, dan sahwi di luar salat ya. Terus apa ada hal yang dirasa sulit menurut kalian? Tidak. Mungkin dari kita masuk ke Ibu ada ini nih, ada games ya.
James nyamannya tepuk sujud. Mendapat nikmat sujud syukur. Dari musibah sujud syukur. Lihat orang maksiat, kita tidak maksiat. Mari kita lakukan sujud syukur. Jika lupa rakaat sujud sahwi, meninggalkan rukun sholat sujud sahwi. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, lupa tasyahud awal sujud sahwi. Baca ayat sajadah sujud lawah. Dengar ayat sajadah sujud lawah. 15 ayatnya ada dalam Al-Quran. Mari kita lakukan sujud lawah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi pembelajaran tadi mengenai tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, jadi singkatnya kita sebagai manusia diharuskan untuk selalu bersyukur dalam segala apapun. Lalu kita sebagai manusia, hamba Allah harus selalu merasa manusia itu tidak sempurna. Ya, banyak salahnya. Ya, kayak dari kesimpulan materi sekarang. Terus juga untuk anak-anakku semuanya tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, nanti kalian amalkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jangan sampai kalian mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke, siap? Siap. Nanti pertemuan selanjutnya berarti minggu depan. Ya, minggu depan kita akan membahas mengenai topik ketiga, yaitu topik ketiga apa? Bisa dibaca bareng-bareng? Oke, kita masuk ke dalil-dalil. Dalil nakli, dalil akli, sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Ya, makanya kita dianjurkan ada dalilnya. Tidak sembarangan kita melakukan, tapi itu sudah ada dalil akli dan dalil nakli yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Yaitu nanti di pertemuan ketiga. Siap anak-anak? Siap. Oke, bagus ya. Sebelum sebelum Ibu menutup salam, sebelum mengakhiri pembelajaran, pimpin ketua kelas untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah, salamu alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Oke, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat karena Ibu banyak sekali kesalahan, karena kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.